Sugeng siang sedulur-sedulur Agus Dalang. Mugia sedulur-sedulur tansah pinaringan berkah saras, pinaringan rahayu, tansah jinanggung dening Gusti, slamet sak sapa sabane, sak tingkah lakune, sak tangi turune. Ngopi nek nggone Kediri. Di apa ya? Ada sesuatu hal yang kemarin membuat saya agak miris adalah ini tentang literatur yang notabene budaya, tapi kok nggak bisa dipertanggungjawabkan secara masuk akal tentang wayang klitik. Mumet sirahnya, banyak pemelintiran gabut. Kenapa sih Kang? Ini tak tunjukin video ya, Kenapa? se. Ini nanti kamu lihat di ini. Nah, tak matikan dulu aja ini. Kemarin tuh saya lihat dan saya komen ini pakai komen ini apa? YouTubeku, aku gak ngerti, tak kira lagi YouTubeku sing tiba-tiba mlebu ngene akunku sing Kang Dalang 12, aku komen. Karena sudah menyangkut sebuah agama. Nah, kebetulan kalau berbicara budaya aja lah, jangan mencampur adukkan dengan budaya. Nah, kebetulan yang diceritakan itu tentang wayang klitik. Kebetulan itu wayang klitik. Padahal kita baru ngevlog sama Kibrutin Tentang wayang klitik. Nah, wayang klitik ini dipakai untuk acara nih Raka apa nih? Oh, Wayang kerucil. Wayang kerucil. Bukan wayang klitik. Wayang kerucil. Nah, ini dalam wayang kerucil ini dia menyebutkan cerita Maji sebagai cerita asli Nusantara dipadukan dengan wayang sebagai media bercerita. ini di menit ke Masa kerajaan Kediri, tepatnya pada era Raja Sri Aji Joyoboyo. Pada masa itu, Raja Sri Aji Joyoboyo membuat wayang kerucil untuk menolak spiritualitas yang baru, yaitu agama Hindu. ini sudah ditrim. Oleh karena itu, Sri Aji Joyoboyo membuat wayang kerucil sebagai ideologisasi terhadap masyarakat kerajaan Kediri. Nah, kerajaan Kediri, padahal kerajaan Serta dibuat dengan teknik ukir yang dipadukan dengan kulit sapi untuk bagian kepalanya. Menurut Kibrodin, seorang dalang wayang kerucil asli Kabupaten Kediri, wayang kerucil lahir pada masa kerajaan Kediri, tepatnya pada era Raja Sri Aji Joyoboyo. Pada masa itu, Raja Sri Aji Joyoboyo membuat wayang kerucil untuk menolak spiritualitas yang baru, yaitu agama Hindu, kan gitu. tapi sudah ditrim ini. Sudah, agama Hindunya sudah ditrim. Nah, ini yang menjadi agak gimana gitu loh. Untuk acara sekaliber itu, kenapa sih tidak dikomunikasikan dulu pemilihannya? Ya mendukung aja adanya Raka-Raki, duta dari Kediri. Cuman yang saya ini sayangkan kok nyandak-nyandak memang bab agomo. Ya nggak apa-apa sih, di Pujio tidak terbang, di Jajio tidak tumbang, tapi jangan memelintir sejarah. Logika kita berbicara logika. Kalau wayang kerucil itu diciptakan era zaman Sri Aji Joyoboyo, terus lantas kenapa Empu Sedah, Empu Panuluh juga membuat banyak karya sastra, Kekawin Arjuna Wiwaha dan sebagainya. Itu kan Sri Aji Joyoboyo di situ dikatakan menolak spiritualitas agama baru kan, agama Hindu. Lah, sebelum Sri Aji Joyoboyo itu loh masih banyak Mapanji Grasaan, terus Bameswara, Empu Sendok, Mataram Kuno yang membuat candi, Prambanan, yang Buddha membuat Candi Borobudur. Berarti kan agama Hindu Siwa itu sudah ada sebelum Jayabaya. Nah, logikanya seperti itu. Apakah
Sri Haji Joyoboyo menolak agama Hindu, spiritualitas baru. Loh, sebelumnya sudah ada, dan setelah Sri Haji Joyoboyo juga masih ada. Di era Singosari juga masih banyak yang beragama Hindu. Di era Majapahit juga masih banyak yang beragama Hindu. Contohnya adalah candi-candi yang diketemukan masih memakai simbol-simbol agama Hindu. Contoh di era Majapahit ada Candi Tegowangi, ada Surawono, itu kan era Majapahit juga. Nggih. Nah, berarti kan masih tumbuh dan berkembang era-era itu. Terus wayang krucil, aku ngumun kok diomongke seperti itu loh. Irane Sri Haji Joyoboyo, yo browsing sing tepak lah, boleh kita membuat sebuah karangan entah itu, tapi memelintir sejarah itu berat loh. Lah niku kantun nganu no Kang. Dek narasumber itu siapa kan ngoten. Di sini tadi disebutkan Kibrodin, padahal Kibrodin loh, mosok yo muni ngono, ndak mungkin mau Kibrodin. Lah di vlog kita kan juga sudah dijelaskan kan. Kibrodin kan lain jelasnya kan memang folklore atau dongeng itu jangan dianggap sebagai sebuah kebenaran sejarah, karena sejarah itu harus ada bukti otentiknya, harus bisa dibuktikan, ada bukti premiernya, ada peninggalannya, prasastinya atau apa. Wayang krucil, nah yang menyebutkan krucil bagian dari ciptaannya eranya Sri Haji Jayabaya itu di mana? Iku padha kaya tanah Jawa mbiyen iki rong wis nek kena diuripi, nggih urip menungso, tidak bisa buat hidup manusia. Terus ditumbali Syekh Subakir kan gitu katane. Akhirnya Jawa gak goyang, kena tinggi urip. Lah lek Subakir iku urip zaman opo? Logikanya kan gitu. Nggih. Logikanya Syekh Subakir itu hidup di era apa? Nggih. Zaman apa? Apakah Mataram kuno? Apakah sebelum Mataram kuno? Apakah era zaman prasejarah? Kalau berbicara masalah zaman prasejarah, masa Syekh Subakir wis pinter koyo ngono. Nggih. Wong nek kene mbiyen yo wis enek Homo Pithecanthropus erectus, Homo solensis, manusia prasejarah. Terus kalau Mataram kuno, bangsa Selendra dan sebagainya, keyakinannya juga belum itu. Numbali sing piye? Berarti di sini kan sudah ada kehidupan. Nah, kan repot. Kita membuat seolah-olah bahwa leluhur kita itu wong goblok ngono lho panggan iki. Iku lho sing membuat saya miris itu. Padahal anu nggih, napa leluhur kita kan menciptakan sesuatu nggih untuk masa depan anak cucunya. Iya, pasti. Itu yang paling cocok, itu yang paling berikan paling bagus buat anak cucunya. Kodrate kita itu terlahir sebagai orang Nusantara, sebagai orang Jawa. Yo bangga dadi wong Jawa Nusantara. Apa yang ini diwariskan leluhur ini ya paling cocok buat kita. Memang tradisi itu bisa berubah ketika tradisi itu sudah tidak cocok, tidak relevan dengan zamannya. Tapi esensinya kan tetap, takdirnya tetap, kodratnya tetap. Kelahir kita sebagai anaknya harimau, nggak mungkin harimau, ibu harimau, bapak harimau ini mengajarkan anaknya untuk melawan takdir, ngajari makan rumput. Begitu juga dengan leluhur kita, melalui kodratnya dia sebagai terlahir orang Jawa, orang Nusantara, nggak mungkin memberikan sebuah warisan budaya yang tidak cocok bagi generasi yang mendatang, generasi keturunannya. Maka ayo kita pelajari bersama gitu loh. Orang malah budaya monco ae sing dipelajari. Entuke malah ngeten iki nggih, melintire ketebian nggih. Melintire kadoan. Sangat anu. Terus aku ya pengen aku juga, mungkin aku yang belum tahu. Mungkin aku yang belum tahu. Tapi secara logika aku nggak masuk akal. Eranya Sri Haji Joyoboyo itu loh, eranya Panji, eranya Bawai Joyoboyo. Si Panji Asmorobangun, Galuh Condro Kirono kan eranya di bawahnya. Jauh loh Kang nggih. Apakah itu juga sudah pindah keyakinan? Kan yo aneh. Kalau itu sudah diceritakan, makanya kalau bercerita tentang Panji itu merujuk kepada gelar seseorang. Kalau saya kira Raden, apa sebuah cerita, apa merujuk kepada ranah personal seseorang, apa bentuk tarian, apa macamnya kan akeh Panji. Tuh, dalek krucil sebagai bagian dari Panji diciptakan
erane apa jenenge? Jayabaya. Jangan lupa di atasnya Jayabaya juga ada Panji, malah Maha Panji, Ma Panji Gerasaan, Maha Panji. Terus lagi ada lagi Ma Panji Jayabaya. Sing punya gelar Ma Panji kan beberapa aja. Itu Panji Bancak, Panji Doyo, Panji Asmoro Bangun kan banyak. Iku Panji. Iku aku kadang-kadang aku kaget aku ini. Gila kok enek ngene no. Tak komen tak kira nggih akunku sing Kang Dalang, tiba-tiba Kang Dalang 12. Tapi tetap ada Kang Dalangnya toh. Ada. Nah. Ya enggak apa-apa. Bukannya saya menjatuhkan atau enggak. Ini memang ketika ini meluruskan aja lah. Ketika itu di-share ke medsos dan dibaca, dilihat banyak orang, sehingga akan membuat semakin jauh kita meninggalkan leluhur. Sangat berdosa kita membuat apalagi cerita-cerita ini untuk seperti itu. Anu nggih Kang. Kompetisi toh Kang ngeten iki. Lah. Apalagi dinilai Jawa Timur kelasnya Jawa kan. Timur. Jadi ini mesti nek sing luwih ngerti kan nggih diguyu no Kang. Ya Jawa Timur iso ngguyu to. Di logika ora sak Jawa Timur tok, wong nonton nasional yo ngguyu to. Wong sing ngerti sejarah peralihan-peralihan zaman kerajaan-kerajaan. Bukti otentiknya mana? Yang mengatakan itu dalam video itu ada Panji yang reliefnya diambil dari situs Gambyo Ngrogol. Panji itu peninggalannya zaman apa? Apakah Jayabaya kan di bawahnya juga mungkin seperti itu. Terus lagi konsepnya yang dibicarakan itu konsep Hindu Panjinya, wayang kerucilnya yang di akhir-akhir video menceritakan tentang konsep sangkan paran, menciptakan konsep alu lumpang. Itu saya baca komennya juga itu masuk bener itu kan konsepnya Purusha Pradana Bapak Ibu Gusti Katon, itu kan konsepnya orang Hindu, merah putih. Linggayoni seperti itu sudah ada. Kalau Panji ini dipakai untuk menolak spiritualitas agama baru, kenapa di akhir videonya juga ini Panji Krucil ini menceritakan tentang konsep spiritualitas Jawa seperti itu, kan bertolak belakang keterangannya. Sing siji menolak, tapi alure menceritakan tentang konsep spiritualitas Hindu kan ya aneh gitu loh. Ayo golek pelajaran sing mulai ngomong ke Linggayoni teko ndi, Bapak Ibu itu teko ndi konsep seperti itu, spiritual seperti itu. Gusti Katon itu tekon tim ada sinkretisme era setelah Majapahit, penyesuaian keyakinan, ada kejawen dan sebagainya. Tapi pola yang banyak mewarnai adalah pola-pola spiritual Hindu Buddha. Jujur-jujuran seperti itu. Ngomong ke Linggayoni iya itu diyakini sebagai orang Jawa, spiritualitas Jawa sebagai konsep. Tapi kita jangan lupa konsep spiritualitas Linggayoni, alu lumpang merah putih, Bopo Biyung itu dari mana? Itu. Nah itu loh guys. Berarti menurut jenengan Kang, aslinya ini ku pripun Kang? Ya harus diluruskan. Banyak juga yang sekarang berpendapat bahwa Sri Aji Jayabaya gurunya Syekh Al-Wasil dan sebagainya. Buktinya mana? Gitu. Dasarnya apa? Babat Kediri itu loh yang membuat itu siapa? Tahun berapa dibuat? Sejarah itu dibuat berdasarkan kepentingan pada saat itu, zaman itu. Kalau yang pakai babat Kediri itu yang membuat siapa? Di zaman apa? Zaman penjajahan Belanda, nyeritain zaman kuno ya lucu. Berarti gara-gara ngundang Buto Cahya cerita. Iya lek sing teko Buto Cahya, lek sing teko Grandong. Cerita ngalor ngidul, apa ya kena dipercaya kan gitu. Sebenarnya banyak nggih Kang napa cerita-cerita sejarah sing dipelintir. Sangat banyak. Sehingga kita tidak pede, sehingga kita tidak bangga dengan leluhur kita sendiri. Biyen malah lebih ampuh cara mikirnya.
Sekarang loh banyak orang-orang hebat yang makamnya banyak didatangi orang. Nggih. Itu era-era sekarang setelah kerajaan Mataram, Demak Pajang Mataram. Ndah neo sing sak durunge mbiyen jaman Majapahit munggah, ampuhe kaya apa tambahan. Gitu. Di enek makame sapa? Kuburane sapa? Mbiyen wonge mampu, saiki diparani, diziarahi, didongakne nek kono. Ngalap berkah nek kono. Kuwi orang sekarang. Ndane wong zaman biyen, orang zaman dulu, raja-raja dulu, para brahmana resi zaman dahulu yang sregep tirakat sing jiwane sudah lerem. Ndati ampuhe kaya apa tambahan. Kenapa kita nggak bangga dengan leluhur kita? Buat emang rodaan guys. Gatel loh kan. Yo, apa? Mari piket linu-linu, kesel ngono lho. Aman nih. Aman, iki minyak apa yo? Digawe pijet-pijet. Oh, aku lek nggarap wong setruk-setruke nggawe iki. Niki gian. cepet Damel kok. terapi nggih anu kan. Memang iki minyak terapi. Aromanya juga aroma terapi. Tibu Nabawi. Tibu Nabawi. Walah. Iki lek cara ada ramuan yang sama seperti ini nek Bali juga ada. Cuma beda merek. Lah ini sama persis. Tumbase Nek ngene nganuku ya nek. Sopi. Sopiku ya nek. Tibu Nabawi Kang Dalang no. Tibu Nabawi Kang Dalang. Dan nek sopiku Kang Dalang minyak balur. Duduk balur panganan. Tapi anu niki nggih, disemprotne mak ringkes ketinggal iki nek. Oh kak Tio Lah, semprotnya cukup. Enak nggih wong masuk angin tinggi anu barang nggih kerok-kerok barang bu enak. Nggih terapi-terapi penak 100 mili. Awet nggih Kang ngeten iki. Awet aman iki BP POM ya guys. Di ceritane ngono kuwi mang. Nek sing anu Kang, napa salah satu contoh lain yang niki kan niki wau ketingale napa patrah bocah mboten ngertos to Kang. Paling kan Iya, Pak bocah gak ngerti, nggak mungkin ngerti kalau nggak bertanya atau membaca. Tapi yang dijadikan referensi inilah ya, aku yang bertanya-tanya. enten napa mboten sing sejarah yang harus diluruskan menurut jenengan lintune niku wau. Banyak sekali. Ada upaya-upaya menggeser sejarah. Seolah-olah leluhur kita itu bodoh. Seolah leluhur itu nggak tahu apa-apa. Itu banyak metode-metode seperti itu. Klaim mengklaim, cocokologi dan sebagainya banyak. Ya gak sependapat cara aku pribadi. Orang berpendapat bebas loh. Orang berpendapat bebas. Mereka berpendapat seperti saya berpendapat sesuai apa yang saya pahami. Contohnya Borobudur buatan Nabi Sulaiman, Ratu Boko dan sebagainya. Logika aja mosok iso. Wong patungnya gak oleh jari ini kok gawe patung Buddha nek kono kan gitu. Terus ada Sri Aji Boyo ini gurunya adalah Sel Al-Wasil, Mbah Wasil Jalan Doho itu. Ya logika aja lah. Jalan Doho itu itu komplek percandian saiki tinggi makam. Aslinya candi gini. Candi. Ada Garuda di sana juga. Ada nggak tulisan, ada nggak prasasti, ada nggak plakat yang menyebutkan Sri Aji Joyoboyo itu murid dari Sri Aji Joyoboyo? Belum banyak ditemui, bahkan mungkin nggak ada. Memang jamu itu pahit, memang kenyataan itu pahit, tapi memang itu yang menyehatkan, itu yang membuat kita tahu. Nah, kenyataannya memang seperti itu. Nah, ini malah repotnya malah ini di brand seolah-olah Sri Aji Joyoboyo itu keyakinannya A, gara-gara gurunya ini A. Nah, padahal banyak sekali peninggalan-peninggalan yang masih berbau B. Kan gitu. Buktinya enten lah gitu. Buktinya ada. Kekawin-kekawinnya masih ada. Jadi aneh bin ajaib itu loh. Dan generasi-generasi di bawahnya Sri Aji Joyoboyo masih B. Kenapa kok bisa membuat sebuah dongeng seolah-olah si Sri Aji Joyoboyo ini karena berguru ke si A otomatis dia menjadi A+ kan gitu.
Nggak perlu saya sebutkan tuh, yang paham pasti ngerti. Nggih. Buku-bukunya banyak beredar itu. Dan banyak enten bukune Kang malah. Ada. Niku nggih ceritane nggih malih ngoten Iya, niku. Malik seperti itu. Betapa kita kelirunya, betapa membodohkannya kita kepada generasi, betapa berdosanya kita membelokkan sejarah leluhur kita sendiri. Gak suwe. Tujuannya nopo ngoten niku Kang? Ya membuat sebuah legitimasi keyakinan A tadi juga banyak. Wah, berarti bener. Nah, bener iki kan ya akeh, benere sapa? Benere wong umum, benerku dhewe apa benere Gusti kan gitu. Nggih. Nah, iki repot. Lek berbicara budaya sesuai fakmu. Lek berbicara tentang keyakinan keyakinannya sesuai fakmu. Jangan dicampur adukkan. Akhirnya jati diri ini orang Indonesia ini loh, Nusantara khususnya Jawa nih, ketika dipintar-pintar ini kita akhirnya nggak ada bangga-bangganya sama leluhur kita sendiri. Apa bener Baradah mbiyen mabur bagi Kediri dadi loro? Kita nggak yakin bahwa leluhur kita tuh hebat, dianggap dongeng. Tapi ketika di daerah yang sana, karena A tadi menceritakan di sana punya kelebihan, bisa beginikan dengan tongkat begini, wah sangat dihormati. Sedangkan leluhur kita bisa seperti itu dan sangat bisa. Nggih. Tapi kita nggak membanggakannya. Nah, cobalah hadiahi leluhur kita itu sebuah doa, didongakne, dihadiahi. Walaupun tingkat pencapaiannya leluhur kita itu lebih dari itu, tidak lagi butuh doa, tidak lagi butuh dilokne. Wis ayem. Jiwanya sudah lerem. Nggih. Makanya proses ketika membuat sebuah karya sastra, dia nggak pernah menunjukkan identitas jati dirinya. Nggih. Empu tan akung, empu yang tidak diakui. Tan itu ora, akungnya diakui, diagungkan. Sandi semuanya empu tan akung. Jeneng asline sapa? Ndak karo. Gitu. Jadi jiwa-jiwa yang sudah sangat lerem. Pada karya sastranya sangat luar biasa. Berarti diksinya, pemilihan kata-katanya juga. Anu nggih Kang, pelajaran hidup niku juga bisa dipelajari dari napa ngarane Peninggalan-peninggalannya. Nggih. Iya, tentunya ke pelajaran-pelajaran akeh sih. Makanya wong Jawa iku medang miring, atele sanepan atau filosofi, enggak diwekne bloko nyoh, ndak. Pasti ada golek ana dhewe maksudnya gitu. nggih. Sinau ana dhewe ben ketemu karo apa sing dadi jati dirimu. Maksudnya wong Jawa iki ngono, belajar enek enteke. Tapi kalau ini dibolak-balik seolah-olah kita kehilangan jati diri kita kehilangan identitas kita. Wis setelah Ndak suwi. ndak aku gak iso mikir. Saiki orang belajar gamelan iki lho. Nggih. Budaya gamelan iki lho jarang. Minat gak enek. Tapi budaya kono, Wah, padahal leluhur kita menciptakan sebuah gamelan itu ada sebuah filsafat yang sangat tinggi. Ada pelok slendro, ada hitungannya tangga nadanya, seni tempa. Eropa budayanya nggih gitar, nggone dhewe nek siter. Kuwi dari senar kawat. nggih. Padang pasir nggawe apa jenenge prak brung ngono kae. Nggih. Kuwi budaya kono. Kuwi cuma dari kayu karo kulit. Indonesia Nusantara duwe kendang, duwe macem-macem. Alat musiknya gak kemen-kemen, seni tempa malan. Siapa sing duwe keahlian menempa pada saat itu, bahkan dijadikan sebuah instrumen musik. Oh ya, gak gendeng neh iku. Luar biasanya. Lah, saya gendengin neh. Wong kene dhewe malah sing dipelajari sing kok kono, ora teko kene. Seolah-olah kene ketinggalan. Gak ada kebanggaan ketika mempelajari gamelan. Endi sing pelok, endi sing slendro. Senengane sing keluar. Nek suwi-suwi lek koyo ngene dhewe dadi tamu nek omahe dhewe. Gamelan kene dipelajari nek luar negeri. Nah, malah bener nganu nggih Kang. Karuan dipek wong luar negeri nggih. Bener jare Mas Wahyu. Kenapa tulisan kitab mbah saya diamankan di
sana saya ikut bangga karena di sana lebih menghargai. Dan saya nggak berharap untuk kembali dihormati orang Indonesia karena belum bisa menghargai leluhurnya sendiri, bangga dengan leluhurnya sendiri. Jadi saya paham apa yang dirasakan kegalauannya Mas Wahyu itu. Sampai dia ke museum di Belanda sana cuma mencatat toh ini tulisannya kakek buyut saya. Dan saya berterima kasih sudah diamankan. Di dulur-dulurku, karepku, ya ora karepku, ya harapanku sing rada melek bangga karo budaya kita. Ojo mempelajari belajar budaya luar, tapi setidaknya kamu sudah siap dengan budayamu sendiri. Podo-podo belajarnya budayanya dhewe dhisik. Nggih. Lah iki cah wedok belajar nanggone gamelan rasa-rasen tapi belajar nek kono sing jreng prak brung creng saweneng tapi belajari nutuk kene gak gelem. Aduh. Kang, dekno saniki salah kaprah ya Kang, kadang wisorane damel jare dhuwur wedok blangkonan. Nah, itu juga Jawane iki nyeni ya. Jawane nyeni. Jawoni ngetokne lek dia itu melestarikan. Yus bener sih, sudah bener dia ada kebanggaan melestarikan budaya, tapi kurang bener. Lek kebaya iku kanggo wong wedok, ngono lho, guys. Kebaya iki tinggi wong wedok. Lah lek sing lanang belajar Jawa terus kemudian nggih kebaya iku kurang bener. Lek wedok nggih blangkon kuwi ya kurang pas. Gitu loh. Apa lek awakmu cah wedok nggih blangkon terus aku nggih bayak ngono ae piye? Jol-jolan. Nah, itu. Lek gian. Napa kaya blangkon kan nggih macam-macam to Kang. Blangkon Jogja, Solo, iya. Kadang dhuwur Jogja, isor Solo, mantenan barang nggih ngoten to Kang. Kadang ya nek seperti itu. Lek wong wedok iku ora blangkon, lek wong wedok iku sanggulan, ketok anggun gitu loh. Aku kadang-kadang ngeruh wong wedok terus ora sanggulan, tapi malah nggawe beskap. Terus nggawe blangkon. Lah iki nggih dadi apa? Pemok dadi paranormal lo, dadi dukun ya apik, gelar Nusantara. Tapi juga ngono-ngono amat, belajar meneh masalah bab tata busana. Wah, ngadi-ngadi itu. Itu yang simple ya toh. Itu masih tata busana. Belum tata-tata yang lain. Lah sakniki enten sing viral niku Kang. Apa? Wesi niku Kang. Niku kan nggih sakniki mulai membahas budaya Kang, sejarah. Tahun 1000 ngeten. Agus gak mani komen Jo. Mending kalau mau belajar sejarah, gabung ke komunitas-komunitas pelestari budaya, pelestari sejarah. Kalau di Kediri ada PASA, ada Tapak Jejak Kediri, itu anak-anak muda yang bersinergi dengan Jakala, dengan Dinas Purbakala. Jadi secara akademisi pun bisa dipertanggungjawabkan, valid, enggak antem kromo, pokoknya oke, folklore atau dongeng atau legenda itu bisa dipakai, tapi itu nomor kesekian, bukan sejarah. Legenda itu beda dengan sejarah, gitu. Terus kayak legenda nih, maling kunda, kok legenda dongeng sih juga, itu sejarahnya piye? Kan masih legenda nih. Siapa Nyai Roro Kidul seperti itu pembuktiannya piye kan ya juga sih. Lek kita meyakini sebagai legenda bisa ya bisa tidak, tapi kalau sudah pasti mengatakan bahwa itu sejarah ya harus ada buktinya. Oh, Sumpah Pemuda sejarah tanggal 28 itu sejarah bisa dibuktikan, ada buktinya kan, ibaratnya ngono. Proklamasi tanggal 17 Agustus, nah itu sebuah perjalanan sejarah bukan legenda. Memang bisa dibuktikan, berarti sejarah kan bisa dibuktikan. Kayak Raja Mula Warman, Kerajaan Kutai Kertanegara mempersembahkan 1000 ekor sapi kepada Brahmana, itu bisa dibuktikan sejarah, ada prasastinya.
Kuwi tahun 400 Masehi lho, Jo. Kuwi lek Gusti Yesus iki piro? Tahun piro? Sebelum Masehi karo yo. Ndak dong saya kan. Nabi Muhammad tahun piro karo? Ndak dong saya. Elingku mbiyen Kanjeng Nabi sekitar tahun 500-an Masehi. Kuwi nek ngene pelajaran sekolah ka lho. Jauh berarti gitu. Ya semasa tapi beda kurang abad lah, seabatan lah. Berarti seperti itu. Nah, pesennya damel dulur-dulur Kang. Ketika berbicara sejarah harus ada bukti premiernya. Hati-hati banget. Karena kalau salah tergelincir kita berarti membodohkan generasi selanjutnya. Kalau berbicara budaya, budaya. Kalau berbicara agama, ya agama. Karena kaitannya dengan agama itu sangat sensitif. Jadi boleh kita membanggakan keyakinan kita, tapi jangan menabrak norma-norma yang ada untuk membranding bahwa keyakinan kita itu yang paling bagus. Seperti itu. Oke dulur, terima kasih untuk ngemper hari ini Kang. Wes, lek pun ada salah itu murni dari saya, pendapat pribadi saya. Orang berpendapat juga bisa, tapi saya juga pengen menyampaikan pendapat saya seperti itu tadi. Kalaupun ada benarnya, saya murni itu dari Tuhan semata. Beribu-ribu maaf, kalaupun ada salah itu murni dari saya, yang mungkin tidak saya sengaja, tapi saya murni ingin meluruskan apa yang namanya budaya leluhur kita itu luar biasa. Gitu. Siap. Wis, terima kasih dulur-dulur, jangan lupa ikuti terus Kang Dalang channel, akan ada apa jenenge konten-konten yang lain. Terus mungkin dulur-dulur mau bertanya tentang sejarah nanti akan dijawab sebisanya nggih Kang nggih. Yo kita Sinau bareng. ngobrol-ngobrol pada ahli sejarahnya. Nggih. Nang dinas kono. Teman-teman yang melakukan pendalaman tentang sejarah. Tuh, Kayak teman-teman Pasak, kayak teman-teman Tapak Jejak Kediri, seperti itu kan komunitas-komunitas yang lain. siap. Tuh guys, jadi referensinya juga banyak sekali. Ya, referensinya banyak dan bisa dipertanggungjawabkan. Otentik, palit, jos. Nggih ngoten dulur-dulur ki meng among ngelep nek sitoke malih menang kene. Wis ndak apa-apa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama untuk menjaring, mengenalkan, mencintai, membanggakan seni tradisi budaya Nusantara diberikan kemudahan. Sok sopo sing nguri-nguri peninggalan leluhur bakal dibales barang sing luhur mring para leluhur, kalih para leluhur. Apunten wonten kasar sarone ngatur kula Kang Dalang, Kula Tejo nyuwun pamit. Kanthi sesanti Suradiraja ingkang Raja Brasta lah tekaping Darmastuti Jaya-jaya Wijayanti lebur dening pangasuti. Matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu Kang sami pinanggih nuwun.